Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Bu Guru akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Muhammad. Tentu kalian sudah mempelajarinya dari kelas 1 kan? Nah, kali ini Bu Guru akan lebih detail menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bu Guru bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat mendeskripsikan kisah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kedua, melalui kegiatan pada LKPD, siswa dapat menguraikan kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ketiga, melalui tayangan video, siswa dapat menggali informasi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Keempat, melalui kegiatan pada LKPD, siswa dapat membuat paragraf tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bu Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad tersebut disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha tengah menyerang Ka'bah. Namun Allah pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun setelah ibunya wafat, kakeknya menyusul ibunya. Dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya, Nabi Muhammad diajarkan untuk menggembala kambing. Nabi Muhammad menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang. Saat berdagang, Nabi Muhammad menjalin kerjasama dengan saudagar yang kaya bernama Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Hingga pada usia 40 tahun, wahyu pertama untuk Nabi Muhammad diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada usia 40 tahun inilah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan mulai berdakwah secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy dan seluruh penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya sendiri bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Bersama kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Dakwah Nabi Muhammad selama 13 tahun berada di Mekah seringkali mendapat kecaman dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Di kota Madinah, Islam berkembang pesat karena
Di sana penduduknya sangat mendukung agama Islam sebagai ajaran yang mereka benarkan. Setelah Nabi Muhammad berada di Madinah selama 10 tahun, Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Mekah. Seperti Rasul lainnya, Nabi Muhammad juga diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya yang pertama, air susu yang melimpah. Jadi ketika kecil, Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat air susu mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya. Bahkan anak kandungnya sendiri merasa sering kekurangan ASI. Yang kedua, pembelahan dada. Pada saat Nabi Muhammad bermain, datanglah 2 orang yang memakai jubah putih. Orang itu membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil setitik hitam yang ada pada dada Nabi Muhammad. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad maksum, artinya terhindar dari perbuatan tercela. Yang ketiga, membelah bulan. Mukjizat ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkannya dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy terkejut pada apa yang bisa Muhammad lakukan. Yang keempat, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini sebagai hiburan dari Allah atas meninggalnya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad dan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Isra Mi'raj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj berarti tangga. Hal ini merujuk kepada kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj bermula ketika Jibril mendatangkan buraq sebagai kendaraan Nabi yang super cepat berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaikinya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Yang kelima, Al-Quran. Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli untuk fasih berbahasa, sastra, dan bersyair secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaan. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada pada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Nah, itulah anak-anak kisah tentang Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Bu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat menerima pelajaran, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.